Anak-anak mesti ke mana? Ke rumahnya Rahma. Ikut ke Bah. Assalamualaikum Rahma. Waalaikumsalam. Masuk Ki. Apa kita bikin tadi di rumah anak-anak? Kalau saya menyapu Kak. Kalau saya mengepel. Kalau saya tuh membersihkan Kak. Kalau saya mencuci piring Kak. Kita anjani apa kita bikin di rumah? Tidur. Kalau begitu, baca Quran Ki saja. Ayo Mi. Ayo Mi, baca Al-Quran Ki saja sambil menunggu buka puasa. Di sini Ki saja buka puasa anak mau Ki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu melimpah kepada kita. Salah satu nikmat tersebut adalah kesehatan, yang mana hal ini memperlancar aktivitas kita dalam berpuasa sampai detik ini. Salawat dan salam tidak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Sahabat soleh-soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kegiatan ibadah yang pahalanya berlipat ganda pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar bagi kehidupan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Salah satu peristiwa yang terkait dengan sejarah turunnya Al-Quran ke bumi adalah Nuzulul Quran. Lalu, apa yang dimaksud dengan Nuzulul Quran dan apa sajalah keutamaannya? Maka, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul Nuzulul Quran. Sahabat yang sangat berbahagia. Cara bahasa, Nuzul Quran berasal dari dua kata, yakni nuzul, menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Sehingga, Nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Sedangkan, makna secara lengkap, Nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Ayat Al-Quran pertama yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Turun ayat ini menjadi tanda awal kenabian Muhammad. Selain itu, turunnya Al-Quran menjadi awal dari perjuangan menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira, sebelah utara Mekah, pada 17 Ramadan 610. Oleh karena itu, Nuzul Quran diperingati oleh umat muslim pada malam ke-17 Ramadan. Dasar dari peringatan Nuzul Quran pada 17 Ramadan adalah tafsiran dari surah Al-Anfal ayat 41. Keutamaan Nuzul Quran diantaranya: 1. Malam Nuzul Quran juga disebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan, karena memiliki makna bahwa amalan dan ibadah yang dilakukan pada malam Nuzul Quran lebih baik dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada saat peristiwa Nuzul Quran mempunyai hubungan yang erat dengan Lailatul Qadar, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah salat malam dan tentu saja membaca Al-Quran. Tak hanya sekedar membaca, kita diwajibkan pula untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Amalan berikutnya, melakukan itikaf, yaitu berdiam diri di masjid sesuai ketentuan itikaf, seraya membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, dan melaksanakan salat malam, seperti salat sunat tahajud, salat hajat, dan lain-lain. 3. Malam Nuzul Quran juga menjadi salah satu malam yang penuh berkah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna
anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Selain itu, disebut malam penuh berkah karena Al-Quran diturunkan ke bumi dalam satu malam di bulan Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ceramah yang sempat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, maka itu datangnya dari diri saya pribadi, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.